Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hadirin hadirat jemaah sekalian, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kesehatan, utamanya kita diberi iman dan taufik bekerjanya, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu melanjutkan kajian kita dalam pembahasan zikir pagi dan zikir petang, di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang zikir pagi, zikir petang yang terkait dengan sayyidul istighfar, yaitu penghulu daripada permohonan ampun. Bagaimana sudah kita bahas, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dik wa sadaqtu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu yang disebutkan dengan sayyidul istighfar. Insyaallah kita sudah terbiasa membaca itu pada pagi hari dan petang hari. Bagaimana yang pernah saya sampaikan pada pekan yang lalu, kalau kita belum hafal, ya kita baca dulu di dalam kitab zikir pagi, zikir petang, kitab kecil ini. Kalau dagingnya ya dimiliki, usahakan untuk mempunyai kitab itu, sehingga kita bisa rutin untuk membaca zikir pagi dan zikir petang. Kemudian zikir berikutnya disebutkan di dalam Sahih Muslim, bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk pada waktu sore, beliau berzikir dengan kalimat amsayna wa amsal muluk lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal laila wa khairan ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Amsayna wa amsal muluk lillah. Kita berada di waktu petang, di waktu sore, di mana kerajaan, kekuasaan itu milik Allah SWT, dan segala puji bagi Allah. Tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah SWT, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah segala kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Dia Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Setelah itu dilanjutkan dengan permohonan, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal laila. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya.
dan aku berlindung kepadamu dari keburukan di malam ini dan keburukan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Ini tatkala kita berada di waktu sore. Kalau berada di waktu pagi berarti amsayna dirubah dengan asbahna. Asbahna wa asbahan mulk. Kita berada di waktu pagi dan seterusnya. Jadi perubahannya hanya ada pada kata sore dan kata pagi. Kalau di waktu pagi, di waktu sore kita sebutkan amsayna wa amsal mulk. Kalau di waktu sore kita sebutkan, kalau di waktu pagi kita sebutkan asbahna wa asbahan mulk lillah. Yang lanjutannya sama semuanya. Ini disebutkan merupakan doa yang bermanfaat, doa yang agung, yang mengandung barokah. Nah, doa ini mengandung barokah dan sangat baik bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaga, untuk membacanya pada setiap pagi dan petang dalam rangka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, meneladani petunjuknya yang lurus. Nah, hendaknya kita berusaha untuk bisa membaca. Kalimat yang pertama itu adalah kami berada di waktu sore dan kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini disebutkan di waktu sore. Mengatakan kami masuk di waktu sore. Bisa masuk pada waktu sore ini juga merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu nikmat dari Allah sehingga kita berada di waktu sore. Dan pada waktu itu kerajaan juga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Arafna wa aqrarna bi anna al-mulk lillah. Kita mengetahui dan mengakui bahwa segala kekuasaan, segala kerajaan itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerajaan, kekuasaan yang ada pada manusia semuanya itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita memuji Allah, segala puji bagi Allah, tidak yang lainnya, la li ghairi, tidak yang lainnya. Artinya kita menyadari bahwa segala puji-pujian itu adalah milik Allah, bukan milik manusia, sehingga manusia tidak tidak berhak untuk mendapatkan pujian, dan jangan berharap untuk mendapatkan pujian daripada manusia dari semua kebaikan, dari semua apa yang kita lakukan dan berbagai amalan kebaikan. Artinya kita jangan kemudian mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, karena segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kalimat itu ada kalimat yang sifatnya kita berlindung, bernaung kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan hanya minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mengkhususkan hanya kepada Allah kita beribadah, dan puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kesyukuran yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah, kita memuji Allah, kita juga bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu sore, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua manusia itu diberi kesempatan untuk bisa berada di waktu sore. Sehingga tatkala kita berada di waktu sore, itu karunia Allah. Makanya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Setelah itu, zikir berikutnya kalimat tauhid dengan kalimat tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Artinya kalimat ini adalah kalimat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, dan tidak boleh kemudian ibadah itu diselingi dengan kesyirikan-kesyirikan. Tidak boleh peribadatan yang kita lakukan kepada Allah kemudian diselingi dengan berbagai kesyirikan.
Dan itu memang sudah kita ikrarkan kepada Allah setiap saat, pada setiap rakaat yang kita baca, bahwa hanya kepada Allah kita beribadah. Hanya kepada Allah kita beribadah, berarti kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Karena kita sudah mengikrarkan, dan ikrar itu sudah kita nyatakan di hadapan Allah. Iyyaka di situ, kah di situ ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Maka jangan kemudian kita beribadah kepada selain Allah. Kalau ternyata kita setelah mengatakan dan setelah mengikrarkan bahwa hanya kepada Allah kita beribadah, kemudian diselingi dengan kita beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah merusak ikrar yang telah dia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengatakan iyyaka na'budu, dan itu kalimat la ilaha illallah wahdah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, tentunya kita memperhatikan daripada kalimat tauhid yang biasa kita ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat itu mengandung dua rukun. Nah, kalimat la ilaha illallah dalam bacaan zikir tadi, setelah kita mengatakan amsayna wa amsal mulk lillah walhamdulillah, baru setelah itu kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Di situ mengandung dua rukun, dan tidak mungkin terwujud tauhid itu kecuali dengan dua rukun tersebut. Apa keduanya? Dua rukun itu apa? Yang pertama adalah kalimat la ilaha. La ilaha itu disebutkan di sini adalah an-nafyu, penafian. Tidak ada sesembahan. Ini namanya penafian. Ya. Tidak ada sesembahan, ini namanya penafian. Tidak ada yang disembah. Setelah itu illallah, kecuali Allah. Nah, kalimat illallah ini adalah itsbat, namanya penetapan. Berarti kalimat tauhid ini ada dua rukun. Yang pertama adalah penafian, bahwa tidak ada yang patut untuk disembah. Ini kalimat penafian. Kemudian di situ dikecualikan dengan itsbat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah itsbat, penetapan. Jadi penetapannya yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha itu adalah nafiyatun li jami'il ma'budat, penafian dari semua sesembahan. Ya. La ilaha itu adalah penafian dari semua sesembahan. Berarti kita tidak boleh menyembah apa saja, kecuali yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah menyatakan dengan penafian la ilaha, tidak ada sesembahan. Berarti tidak ada semua sesembahan yang patut untuk disembah. Setelah itu kita tegaskan illallah. Illallah di sini adalah penetapan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu ini adalah merupakan keagungan perkara ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir itu disebutkan wahdah. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah. Nah, wahdah ini penekanan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdah itu semata. Nah, tidak ada yang lainnya. Berarti ini masuk kepada penekanan bahwa memang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah semata. Baru setelah itu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Allah itu disekutukan dengan sesembahan yang lain. Nah, dia menyembah Allah kemudian menyembah kepada selain Allah, ini berarti Allah disekutukan namanya. Berarti dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Nah, makanya di saat kita membaca kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berarti jangan kemudian kita menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Jangan kemudian diikut sertakan dengan penyembahan kepada selain Allah. Seperti itu. Jadi kalimat kata wahdah itu adalah penegasan di dalam penetapan. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah.
ini juga merupakan penegasan di dalam penafian. Nah, penegasan di dalam penafian. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa adanya penegasan setelah penegasan. Menunjukkan kepada perhatian akan kedudukan tauhid dan ketinggian perkara tauhid ini. Tauhid ini adalah perkara yang sangat tinggi. Kemudian ketika seseorang telah mengakui bahwa hanya milik Allah, bil wahdaniyah, akan kesaannya untuk Allah, akan kesaannya, kemudian diikuti dengan pengakuan tentang kerajaan dan pujian, itu juga milik Allah. Kerajaan, kekuasaan, segala puji-pujian milik Allah. Kemudian dikatakan bahwa yang maha kuasa atas segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilanjutkan dengan lahul mulku wa lahul hamd. Bagi Allah segala kerajaan, bagi Allah juga segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya kerajaan semuanya adalah milik Allah. Fal mulku kulluhu lillah wa biyadihi. Semua kerajaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu kulluhu lahu milkan wastihqaqan. Segala puji itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. yakni dari segi kepemilikan dan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini disebutkan fala yakhruj an qudratihi syai'. Tidak ada yang keluar sesuatu pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang luput apapun dalam alam semesta ini daripada kekuasaan Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ini di alam semesta semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia yang kecil yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ubun-ubun kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan diperlakukan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki, oleh Allah. Makanya di dalam surat Yasin disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah menghendaki kepada sesuatu, Allah hanya berkata dengan kata kun, jadilah kamu, jadi dia. Nah, ini menunjukkan kita ini dikuasai oleh Allah. Kita ini berada dalam kekuasaan Allah. Dan kita harus yakini bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Kekuasaan milik Allah dan kita ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan saja oleh Allah karena kita milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 44, "Maka Allah wa maka Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardh. Innahu kana 'aliman qadira." Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bisa dilemahkan oleh sesuatu apapun. Bisa diartikan begitu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bisa dilemahkan oleh sesuatu apapun di alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, sehingga tidak bisa dilemahkan oleh siapapun. Baik di langit maupun di bumi. Innahu kana 'aliman qadira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui dan zat yang maha kuasa. Artinya manusia itu jangan macam-macam dalam kehidupan di dunia ini. Karena kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita melakukan sesuatu yang itu merupakan pembangkangan terhadap Allah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sekaligus akan memberikan balasan kepada orang itu. Kalau dia melakukan pembangkangan, pelanggaran, sehingga dia berbuat sesuai dengan
keinginan hawa nafsunya, Allah bisa membalas seketika kalau Allah mau. Sehingga Allah cuma mengatakan dengan satu kata saja. Apa kata itu? Kun fayakun. Jadi kamu, jadilah dia. Seperti itu. Karena Allah Maha Kuasa. Alam semesta ini berada dalam kekuasaan Allah SWT. Makanya dalam Al-Quran tadi disebutkan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, atau tidaklah Allah bisa dilemahkan oleh sesuatu apapun di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi. Semuanya itu kekuasaan Allah, dan semuanya itu adalah milik Allah, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui pada makhluknya, baik di langit dan bumi, dan juga Allah maha kuasa. Innahu kana aliman qadira. Oleh karena itu manusia ini jangan macam-macam ya, dalam kehidupan ini. Kalau macam-macam, Allah bisa langsung sekaligus bisa membalas, bisa berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil ityani bi hadhihi al-jumlah al-mutaqaddimah, dari apa yang telah disebutkan dari kalimat yang sebelumnya, yaitu diawali dengan suatu doa. Setelah itu faidatun azimatun, setelah mengaturkan kalimat yang sebelumnya, yaitu kalimat amsayna wa amsal mulkillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat yang sudah diaturkan. Setelah itu dilanjutkan dengan doa. Ya, dilanjutkan dengan doa. Apa doanya? Rabbi as'aluka khair hadhihi al-lailah. Wahai Rabb, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini. Kita berada di waktu sore, berada di waktu malam. Kemudian tentunya kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di malam itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sore hari, apa yang akan terjadi di malam hari. Sehingga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di sore hari, di malam hari, kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi as'aluka khair hadhihi al-lailah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan malam ini dan kebaikan sesudahnya. Artinya as'aluka khaira ma aradta wuqu'aha fi hadhihi al-lailah lis-salihin min ibadika min al-kamalat adh-dhahirah wal batinah. Aku mohon kepadamu kebaikan yang engkau kehendaki terjadi di malam ini. Kita berharap untuk mendapatkan kebaikan, termasuk di malam hari, di sore hari, kita berharap untuk mendapatkan kebaikan. Yang memberikan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kebaikan Allah, yang tentunya kita memohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan. Di saat kita berada di malam hari, kebaikan yang diberikan bagi orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba Allah berupa kesempurnaan baik secara lahir maupun secara batin. Termasuk juga kebaikan di segi manfaat agama dan dunia. Wa khairu ma ba'daha, dan kebaikan sesudahnya, yaitu malam-malam berikutnya. Kita juga terus memohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di malam itu dan juga malam-malam berikutnya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri manusia, pada diri kita. Tidak ada yang tahu, kecuali yang tahu Allah. Bisanya kita itu hanya bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan di saat kita berada di waktu sore, di malam hari, dan kebaikan di malam-malam berikutnya. Ini namanya kita senantiasa berpegang teguh dengan Allah, bernaung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejelekan yang dikehendaki Allah yang bisa terjadi padanya berupa kejelekan secara lahir dan batin. Ini kita minta kepada Allah, Rabbi as'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan. Nah, setelah kita minta kebaikan, kemudian berlindung daripada mendapatkan keburukan yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang akan terjadi, baik juga keburukan secara lahir maupun secara batin. Kemudian berikutnya, Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Kalau kita kalau kita tidak bersemangat, ini butuh digenjot untuk bersemangat. Karena kadang-kadang kita ini punya sifat malas, sehingga kita berlindung kepada Allah daripada kemalasan. Kita berlindung dari kemalasan, insya Allah kita akan diberi semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak malas. Tapi kita minta kepada Allah, Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Su'il kibar itu kejelekan di hari tua, kejelekan di masa tua. Karena kita tidak tahu apa kita sampai masa tua atau tidak. Tapi kita berlindung kepada Allah di saat kita diberi kesempatan untuk bisa hidup sampai masa tua. Kita berlindung kepada Allah daripada kejelekan masa tua, sehingga kita bisa menutup kehidupan ini dengan kebaikan. Nah, bisa menutup kehidupan dengan kebaikan. Makanya kita berlindung kepada Allah daripada sifat malas, dan juga berlindung daripada keburukan di hari tua. Kemalasan di situ tidak ada dorongan jiwa untuk melakukan berbagai amalan kebaikan. Malas. Tidak ada dorongan jiwa untuk melakukan berbagai kebaikan. Malas untuk melakukan kebaikan. Padahal dia ada kemampuan untuk melakukan kebaikan, tapi ada rasa malas, sehingga perlu kita minta kepada Allah supaya dilindungi daripada rasa malas itu. Ada doa yang lain seperti yang diajarkan Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada kelemahan dan kemalasan. Kelemahan dan kemalasan. Makanya harus bersemangat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersemangat, semangat itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak menjadi orang yang malas, karena dilindungi oleh Allah. Disebabkan karena kita minta kepada Allah perlindungan daripada kemalasan, perlindungan daripada kejelekan di hari tua, sehingga kita bisa semangat untuk melakukan berbagai amalan kebaikan yang mampu kita lakukan. Oleh karena itu, barang siapa yang dia ada kemampuan tapi dia malas, maka dia mendapatkan mendapatkan balasan dari Allah kalau dia tidak melakukan kebaikan. Sementara Allah mewajibkan untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan karena malas. Karena malas, maka kemalasan itu harus dilawan. Ya, bi khilafil ajiz. Sementara dia mampu untuk melakukan kebaikan itu, tapi dia tidak mau untuk melakukannya disebabkan karena adanya kemalasan. Kenapa malas? Mungkin karena dia tidak meminta kepada Allah SWT perlindungan dari kemalasan itu, sehingga dia terjadi malas. Terjadi dia melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dia lebih senang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya daripada sesuatu yang jelas ada manfaatnya. Padahal kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersemangat terhadap sesuatu yang ada manfaatnya. Sebagaimana Rasul SAW menyatakan dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirimu. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah SWT. Nah, itu kita diperintahkan wasta'in billah. Artinya kita tidak mungkin bisa melakukan perkara yang bisa mendatangkan manfaat kalau tidak ditolong oleh Allah SWT. Oleh karena itu Rasul SAW setelah memerintahkan kepada kita untuk bersemangat di dalam melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, setelah itu diperintahkan untuk mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Setelah itu dilanjutkan dengan larangan, jangan kamu bersikap lemah. Jangan bersikap lemah. Jangan bersikap putus asa. Nah, itu tidak boleh kita bersikap lemah, tidak boleh kita bersikap putus asa. Hendaknya kita terus bersemangat, munculkan dorongan jiwa kita untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan.
berbagai hal yang mendatangkan manfaat, baik manfaat dunia, lebih-lebih manfaat akhirat. Seperti itu. Kemudian orang yang ada kemampuan tapi tidak melakukan kebaikan itu, berarti dia akan menyesal sendiri. Ya, makanya harus bersemangat dan minta kepada Allah supaya dilindungi daripada kemalasan. Kemudian dia juga minta perlindungan daripada keburukan di hari tua. Apa keburukan di hari tua yang kita minta perlindungan kepada Allah? Ma yurituhu kabirusin min dahabil akal, yaitu semua dampak daripada ketuaan. Bisa hilang akal atau pikul. Bisa pikul. Kita berlindung kepada Allah daripada kejelekan hari tua. Di antaranya itu adalah hilang akal atau pikul. Dan yang lainnya daripada hal-hal yang bisa memperburuk keadaan seseorang di hari tuanya. Nah, di situ dibaca di pagi hari ataupun di sore hari. Terus kita baca supaya terhindar daripada kemalasan, terhindar daripada keburukan di hari tua. Setelah itu dilanjutkan dengan Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin qabr wa adzabin fil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka dan azab kubur. Ini menunjukkan azab neraka itu ada. Azab kubur itu juga ada. Hak, benar adanya. Nah, benar adanya. Oleh karena itu Rasulullah berlindung kepada Allah daripada mendapatkan azab api neraka dan azab kubur. Jangan kemudian kita ragu. Ada azab kubur itu dan benar adanya azab api neraka. Oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah. Astajiru bika ya Allah min ayyanalani adzabun nar wa adzabul qabr. Artinya kita meminta perlindungan kepada Allah daripada ditimpa azab neraka dan azab kubur. Kemudian dilanjutkan di sini wa innama khassahuma bidzikr. Disebutkan secara khusus dengan penyebutan dua hal itu karena dua perkara ini adalah merupakan azab yang paling keras pada hari kiamat nanti. Dan besar keadaan daripada dua azab itu, yaitu azab kubur dan azab neraka. Karena di sini disebutkan fal qabru awwalu manazilil akhirah. Sedangkan kubur itu fase pertama menuju akhirat. Kubur itu fase pertama menuju akhirat. Siapa yang dia selamat padanya daripada azab kubur, maka dia akan selamat untuk selanjutnya. Wan naru alamuha azimun wa adzabuha syadid. Api neraka itu sangat pedih. Azabnya sangat keras. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita berada di waktu sore. Di saat kita berada di waktu pagi, kalimat amsayna wa amsal mulk lillah walhamdulillah itu diubah dengan asbahna wa asbahal mulk lillah walhamdulillah dan begitu seterusnya. Sama semuanya. Cuma perubahannya hanya ada antara amsayna kita berada di waktu sore, kalau waktu pagi kita rubah dengan asbahna. Insyaallah kita sudah biasa membaca itu. Bisa dilihat di kitab kecil itu, buku kecil itu, yaitu buku zikir pagi dan zikir petang. Kemudian di antara zikir yang lainnya disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Rasul dari Abi Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi." Barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang berzikir pada setiap hari di waktu pagi ataupun di waktu sore,
di waktu pagi dan di waktu sore dengan kalimat hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Hasbiyallah itu artinya cukuplah bagiku Allah. Yang ada di dalam hatinya hanya apa? Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang untuk disembah kecuali Allah. Setelah itu alaihi tawakkal. Hanya kepada Allah lah kami tawakal, berserah diri. Kita berserah diri kepada Allah. Karena memang kita diperintahkan untuk berserah diri hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an, dan berserah dirilah kamu kepada zat yang maha hidup dan yang tidak akan mati. Jangan bergantung, berserah diri kepada makhluk. Berserah dirilah kepada Allah. Kita diperintahkan seperti itu. Nah, kalimat ini ada kalimat untuk bergantung hati ini hanya kepada Allah. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepada Allah lah saya bertawakal, berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah zat pemilik arsy yang agung. Itu kalimatnya hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca di sini disebutkan jumlahnya sab'a marratin. Dibaca 7 kali. Di waktu pagi dan di waktu sore. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca kalimat itu berarti dia menyadarkan kepada Allah, cukuplah Allah bagiku dan tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah, hanya kepadanya lah kami bertawakal. Dialah Allah zat yang memiliki arsy yang sangat agung. 7 kali kata Rasulullah SAW. Kafahullah, Allah niscaya akan mencukupi keinginannya, baik keinginan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Kafahullahu azza wa jalla hammahu min amri dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan mencukupi keinginannya baik dalam urusan dunia dan akhirat dengan kalimat hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca sab'a marratin. Disebutkan oleh Rasulullah jumlahnya di sini 7 kali. Nah, kalau sudah disebutkan 7 kali ya sudah kita baca 7 kali sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Kalau kita tanya apa hikmahnya dengan jumlah 7 kali, tidak usah tanya pada yang jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah kebaikan, petunjuk. Ya, pasti ada hikmahnya. Sehingga Rasulullah menunjukkan dengan ketentuan jumlahnya, berarti pasti ada hikmahnya. Walaupun kita tidak mengetahui tentang hikmahnya, tapi yakini bahwa itu pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, hanya kepadanya lah kami bertawakal. Dialah Allah zat yang memiliki arsy yang agung. Ini dikatakan di dalam kitab ini zikir yang penuh dengan barokah dan punya pengaruh yang sangat besar dan manfaat yang sangat agung pada setiap perkara yang diinginkan oleh seorang muslim dalam urusan dunia dan akhirat. Nah, karena kita tentu banyak keinginan di dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih kehidupan nanti di akhirat. Semua kita pasti banyak keinginan. Kita akan dicukupi oleh Allah keinginan-keinginan itu dengan menyandarkan hati kita hanya kepada Allah. Cukuplah Allah, cukuplah bagiku Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kepada Allah dan aku hanya kepada Allah berserah diri. Dialah Allah zat yang memiliki arsy yang sangat agung. Dibaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu sore. Ya, tentunya dihafalkan. Hanya satu kalimat. Ya, hanya satu kalimat. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah pemilik
arsy yang agung. Kemudian di antara zikir yang agung juga disyariatkan untuk dibaca di waktu pagi dan petang, yaitu hendaknya seorang muslim di saat di waktu pagi dan petang dia membaca kalimat subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi 100 kali, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Karena Rasulullah telah menyebutkan dengan ketentuan jumlahnya 100 kali. Seperti Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang berzikir tatkala di waktu pagi, ketika pada waktu pagi dan ketika pada waktu petang dengan kalimat subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah. Di situ disebutkan 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan aku senantiasa memujinya. Dan aku senantiasa memujinya. Barang siapa yang membaca itu waktu pagi dan sore 100 kali, lam yati ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi. Tidak ada seorang pun di hari kiamat yang bisa mendatangkan yang lebih baik daripadanya, kecuali seseorang yang bisa membaca seperti itu atau yang justru lebih daripada itu. Maksudnya yang lebih baik lagi justru yang lebih daripada 100 kali. Nah, Rasulullah mengatakan setelah menyatakan kalimat tadi, tidak ada yang bisa mendatangkan di hari kiamat yang lebih baik daripada itu, kecuali orang yang membaca dengan bacaan itu atau yang lebih daripada itu. Berarti lebih daripada 100 kali dengan kalimat subhanallah wa bihamdih, dia mensucikan Allah lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Masuk. Kita lanjutkan sedikit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat subhanallah wa bihamdih di sini dikatakan
perpaduan antara tasbih dan hamd. Tasbih itu penyucian, yaitu penyucian bagi Allah dari segala kekurangan, dari segala cacat. Nah, penyucian bagi Allah dari segala kekurangan, dari segala aib. Allah tidak ada kekurangan, Allah maha sempurna. Sehingga kita menyucikan Allah SWT dari segala kekurangan dan segala cacat. Sedangkan hamd, memuji, itu adalah penetapan akan kesempurnaan bagi Allah SWT, dan termasuk jumlah penetapan 100 itu pasti ada hikmah yang yang dikehendaki oleh syariat. Dengan penetapan 100, Rasulullah menyebutkan subhanallah bihamdih, itu disebutkan 100 kali, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Sehingga disebutkannya bilangan 100 itu pasti ada hikmah yang dikehendaki oleh syariat ini. Walaupun bagi kita mungkin tersamar, apa hikmahnya? Bagi kita tersamar untuk mengetahui tentang hikmah itu, tapi pasti ada hikmahnya. Artinya harus kita yakini bahwa itu ada hikmahnya dengan penetapan 100. Kemudian di dalam bacaan zikir ini disebutkan sunnahnya di dalam kita membaca zikir-zikir ini, yaitu dengan tangan, mengikuti sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, bukan dengan menggunakan tasbih atau alat-alat yang lainnya. Sebagaimana yang banyak orang yang melakukannya. Sementara sunnahnya itu sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha biyamini. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih itu dengan tangan kanannya. Rasulullah SAW menghitung tasbih, menghitung zikir-zikirnya itu dengan tangan kanan. Kita cukup dengan menggunakan tangan kanan. Kalau kita menggunakan seperti itu dengan mengikuti Rasulullah SAW, di samping kita sudah mendapatkan pahala dengan zikirnya, kita juga mendapatkan pahala dengan kita menghitung dengan tangan kanan kita. Karena itu yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW tatkala dia berzikir, dia menghitung dengan tangan kanan, biyamini, yaqidu tasbiha biyamini, sehingga tidak perlu dengan menggunakan alat-alat atau menggunakan tasbih. Kalau kita ingin mendapatkan pahala sunnah, karena itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Karena jelas baik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Tentu kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah keteguhan di dalam mengikuti sunnah dan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Selanjutnya kita akan beralih pada zikir-zikir berikutnya. Barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Baik, menyangkut zikir-zikir sebagaimana disebutkan tadi atau yang lainnya. Betul. Mengenai bab sholat, mengenai bab sholat. Bab sholat. Iya. Kadang-kadang orang itu menunggu dari akhir iqamah juga tidak menunggu Ustaz. Dan hukumnya melewati di antara dua benda itu bagaimana Ustaz? Melewati di antara dua benda itu adalah hukumnya bagaimana? Gimana? Hukumnya melewati di antara dua benda atau dua waktu antara dua benda itu. Baik orang yang datang belakangan mau menuju ke depan, lewat di tengah orang di antara dua benda itu. Hukumnya gimana itu? Apa maksudnya? Maksudnya ini Ustaz, Ada paham tak? Ini kan ya berdoa. Di tengah itu ada orang lewat. Oh ya. Yang hukumnya itu bagaimana?
waktu sholat gitu ya? Iya. Waktu sholat sunnah gitu ya? Iya. Sholat sunnah, kemudian Tapi ada kalau menunggu, Hah? mau menunggu iqamah itu Ustaz. Itu ada orang yang duduk itu setelah sholat sunnah, kan itu orang ada yang duduk itu. Di antara duduk, antara ada ini dan ini Ustaz, ada orang itu lewat. lewat. Lewat di sela-sela itu. Iya. Terus Hukumnya itu bagaimana? Ngerti kan? Jadi ada dua orang sholat gitu ya? Iya. Nah, ini sholatnya kan ada celah ya? Ada celah. Kemudian celah itu ada orang lewat di celah itu. Tapi kan enggak melewati orang yang sholat kan? Nah, Jadi melewati di celah-celah itu ya? iya. Lurus langsung masuk ya ke depan gitu ya? Mau ke depan Ustaz. Ya kenapa? Ya kenapa? Tidak ada masalah. Kan tidak melewati orang yang sholat kan? Tidak melewati orang, tidak melangkahi orang sholat kan? Ya, ya. Iya. Jadi lewat lurus dari celah itu, Ya. dari celah lurus langsung ke depan gitu ya? Iya. Mungkin orang ini mau maju ke depan di situ, lewat di celah-celahnya. Iya. Tidak ada masalah. Coba. Nggak masalah. Nggak ada. Dulu pernah Ustaz, menteri Papua itu Rasul itu melarang Ustaz. Ya begini, orang yang melewati ya, melewati. Jadi yang ditanyakan itu apa hukum orang yang melewati gitu ya? Iya. Bukan apa hukumnya orang yang sholat berada di tengah masjid, bukan gitu? Bukan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan cuma lewat. Lewat. Kan tidak melangkahi orang yang sholat. Tidak. Lewat gitu. Maaf muskilah, tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Cuma memang yang baik itu kalau mau sholat sunat langsung maju ke depan, kemudian menghadap sutroh itu yang afdal. Seperti itu. Ya, biar tidak mengganggu orang yang sholat gitu. Nah, kadang-kadang orang yang di tengah itu bisa terganggu. Ada orang lewat itu bisa terganggu orang yang sholat ini. Makanya agar supaya bisa konsentrasi, ya enaknya langsung ke depan gitu. Enaknya langsung ke depan, langsung merebut saf yang di depan gitu. Enaknya seperti itu. Afdolnya seperti itu. Bagi orang yang sholat ini tidak termasuk orang yang lewat, enggak. Kalau yang lewat dia mau merebut di saf pertama sehingga dia melewati di antara dua orang yang sedang sholat, di situ ada celah-celah, bagus saja. Masuk untuk maju ke depan, bagus. Itu afdol. Datang ke depan untuk merebut di saf yang pertama, kemudian dia sholat di saf pertama. Karena di saf pertama tentunya dia akan mendapatkan keutamaan. Nah, seperti itu. Kalau hanya melewat saja, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu di belakang ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pemakan riba yang dikemas bahasa halusnya adalah bunga. Tiap bulannya penghasilannya itu uang riba. Lalu orang itu sadar dan ingin beriman dan bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sisa-sisa riba. Pertanyaannya, bagaimana rumah hasil riba itu yang mewah mentereng, isinya bak surga dunia dan mobilnya mewah, rumahnya ada 1, 2, 3, mobil 1, 2, 3 mewah. Pertanyaannya, rumah dan mobil itu halal apa haram? Setelah orang itu sadar dan ingin
kembali kepada Allah untuk beriman dan bertakwa dan bertobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau awalnya dia tidak tahu kalau itu riba, sehingga dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Lalu dengan riba itu dia mendapatkan banyak penghasilan, banyak uangnya, banyak ilmunya seperti disebutkan tadi. Ya, setelah itu baru dia mendengar kalau itu riba dan itu dosa besar, ya sudah, jangan dilanjutkan melakukan riba lagi. Apa yang dihasilkan dari apa yang tidak tahu sebelumnya, insya Allah tidak ada masalah. Sebelumnya yang didapat karena dia tidak tahu, ya tidak tahu, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting setelah tahu dia bertobat untuk selanjutnya jangan melakukan transaksi riba lagi. Gitu ya. Rumahnya itu hasil riba dan mobilnya riba, bagaimana itu? Iya, kalau pada waktu dia melakukan itu tidak tahu karena kejahilannya, setelah dia sudah dapat semuanya, baru tahu, baru mendengar ada kajian, dia hadir, kemudian memberikan penjelasan tentang bahwa riba itu adalah merupakan perbuatan dosa besar, ya sudah berhenti, sudah itu. Selanjutnya jangan melakukan riba lagi. Apa yang dihasilkan dari riba karena kejahilannya, ya sudah tidak apa-apa, dia miliki dia, karena tidak tahu pada waktu itu. Baru setelah tahu, kedepannya dia berhenti, jangan melakukan perbuatan transaksi riba lagi, seperti itu. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah hubungan dengan pakai jari disunahkan oleh Rasulullah. Agak keras. Kalau pakai jari dengan zikir, Oh jadi ya. kita disunahkan karena memang Rasulullah mencontohkan. Betul. Tapi sekarang kan zamannya sudah modern sekarang. Pakai digital, pakai HP dengan tasbih, dengan apakah itu haram hukumnya bagaimana? Karena kita inginnya hitungan itu tepat 100. Kalau pakai jari kadang-kadang pelan-pelan susah. Karena inginnya HP itu tetap 100, dia pakai hitungan digital, dibikin 1 terus sampai 100. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Di dalam keterangan tadi disebutkan bahwa dari sahabat itu melihat Rasulullah SAW membaca zikir itu dengan jari, ya, membaca zikir dengan jari. Nah ini petunjuk. Nah ini merupakan petunjuk. Sementara disebutkan fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti afdalnya kita mengikuti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Yang afdal kita mengikuti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita mau mengambil kepada yang afdol, tentunya ikuti sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu kan tidak repot. Kalau kita biasakan seperti itu, insya Allah tidak terlampau, insya Allah. Kalau kita konsentrasi di saat kita zikir, ya konsentrasi, insya Allah kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak kebablasan. Kalau kita konsentrasi, makanya di saat zikir harus konsentrasi. Jangan asal kita membaca dengan pakai alat, tapi kita kemana-mana. Hanya kita menghitung pakai alat supaya sampai pada bilangan tertentu, tapi tidak nyambung. Tidak seperti itu yang diharapkan. Kita zikir itu ya harus direnungi, harus kemudian konsentrasi di saat kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi disebutkan dengan jumlah bilangannya. Sehingga Rasul mengatakan subhanallah bihamdih mi'ata marrah, 100 kali. Ya kita kalau kita terbiasa membaca dengan pakai jari, kita akan mengetahui sampai mana batas 100 kali itu. Kita akan tahu itu. Yang penting kita konsentrasi di saat kita mengingat Allah dengan membaca zikir, dengan menghitung
dengan menghitung pikir. Seperti itu. Jadi jawabannya tentunya kita mengikuti tuntunan Rasulullah itu afdal. Karena sahabat Abdullah bin Amr tadi mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW membaca zikir itu dengan menggunakan tangannya. Bahkan disebutkan dengan tangan kanannya. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, tapi afdalnya tangan kanan. Nah, gitu. Karena Rasulullah menggunakan dengan tangan kanan. Walaupun kalimat ini tidak berbentuk perintah, tapi ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang sahabat bahwa Rasulullah SAW, bahwa aku melihat Rasulullah membaca zikir itu dengan menggunakan tangan kanannya. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan boleh menggunakan tangan kiri, tapi afdalnya menggunakan dengan tangan kanan karena Rasulullah melakukan seperti itu. Gitu ya? Wallah, masih ada waktu. Lanjut. Cukup? Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.